Recording in progress. Apa namanya kita suntik-suntikan itu vaksin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aktifkan semuanya videonya ya untuk bukti kehadiran hari ini ya, dokumen absensi kita. Bisa diaktifkan videonya sebelum kita mulai. Baik, 1, 2, 3. Oke, kita mulai aja yang presentasi hari ini. Boleh, silakan dimulai. Jadi nanti siap presentasi. Ini Bu rekam. Nah, nanti kalau udah habis misalnya, nanti kita akan balik setelah sudah disimpan aktivitas kita hari ini ya sambil istirahat gitu ya. Nanti mungkin sembari sebelum ditutup silakan dari kelompok yang mengasih masukan ataupun pertanyaan ya seperti itu atas mereka mereview artikel yang mereka baca yang akan menjadi sebagai referensi mereka sendiri ya kelompok ini. Silakan dimulai. Sudah hadir kan? Sudah, Bu. Ya, oke, boleh silakan dimulai. Ada buat baru. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah terlihat. Baik, izin ya, Bu. Saya mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Mailani Francisca, dan teman saya, yaitu Nur Fatimah Nasution. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul penelitian implementasi akuntansi manajemen sektor publik terhadap penetapan target pendapatan di cabang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Latar belakang, akuntansi manajemen adalah serangkaian tindakan dan proses akuntansi yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja personal yang terlibat dalam organisasi dengan menggunakan ukuran kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Selanjutnya, akuntansi manajemen juga berguna untuk membuat strategi dan rencana jangka panjang menurut Prawironegoro 2008. Terkait dengan kebutuhan organisasi akan informasi akuntansi manajemen sektor pelayanan
publik di Indonesia juga berkepentingan terhadap informasi akuntansi manajemen sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik diartikan sebagai informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditunjukkan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan dan pengendalian menurut Mardiasmo 2011. Permasalahan, akuntansi sektor publik di Indonesia jauh sangat ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta, menurut Bastian 2010. Banyak hal yang menunjukkan bukti real antara lain pemerintahan Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pun baru diterapkan tahun 2015 dan sampai saat ini belum semua menggunakan standar tersebut karena ada beberapa kendala. Hal ini pun berdampak pada pengambilan keputusan manajemen untuk organisasi yang kurang memperhatikan informasi akuntansi yang tersedia dalam lingkungan internal, karena lebih mengutamakan kebijakan yang diarahkan oleh atasan. Alat bantu yang memungkinkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial jangka pendek adalah menggunakan akuntansi manajemen di sektor publik guna pengambilan keputusan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari implementasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan manajer untuk penetapan target pendapatan di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Mengingat bahwa dinas pelayanan ini tersebar di kota dan kabupaten se-Jawa Barat dan memberikan pelayanan publik melalui penerimaan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor atau PKB. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berupa nilai pada jawaban. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer cabang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana dengan sebelumnya diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitas datanya. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung variabel akuntansi manajemen sektor publik sebesar 4,186 karena nilai terhitung 4,186 lebih besar dari tabel 2,048. Maka pada tingkatan kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak HO dan menerima HA. Artinya dengan tingkatan kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi manajemen sektor publik signifikan terhadap penetapan target pendapatan daerah. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi akuntansi manajemen sektor publik yang baik akan meningkatkan target pendapatan daerah pada Bapenda Provinsi Jawa Barat. Implementasi akuntansi manajemen sektor publik diukur dengan 5 dimensi, yaitu perencanaan strategis, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, dan penilaian kinerja. Pada pengukuran angket, untuk dimensi perencanaan strategi didapat 80,83% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada Bapenda Provinsi Jawa Barat. Pada pengukuran angket untuk dimensi pemberian informasi biaya, didapat 67,22% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada Bapenda Provinsi Jawa Barat. Pada pengukuran angket untuk dimensi penilaian investasi, didapat 68,7% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada Bapenda Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada pengukuran angket untuk pengukuran dimensi penganggaran didapat 73,8% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada Bapenda Provinsi Jawa Barat. Pada pengukuran angket untuk pengukuran penelitian kerja didapat 79,58% responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada Bapenda Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini sangat mendukung terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Florin 2013, Martius 2012, Panjaitan 2015, dan Prastiwi 2014 yang menyimpulkan bahwa informasi akuntansi manajemen sangat efektif digunakan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan alternatif yang ada. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan,
dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi manajemen sektor publik berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan target pendapatan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi akuntansi manajemen yang baik akan meningkatkan penetapan target pendapatan di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi untuk mendukung penelitian agar lebih meyakinkan terhadap hasilnya. Disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode penelitian yang berbeda agar mendapat kepastian bahwa implementasi akuntansi manajemen akan berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan target pendapatan. Sekian dari review jurnal saya. Saya lanjutkan kepada teman saya untuk membacakan review jurnal selanjutnya. Kepada Nur Fatimah, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan review jurnal yang kedua. Judul penelitian, peran budaya organisasi terhadap implementasi neo-public management dalam meningkatkan kinerja manajerial sektor publik. Latar belakang, budaya organisasi sektor publik yang baik akan tercermin dari organisasi yang bersangkutan, yaitu terlihat dari kinerja pelayanan publik yang baik yang ditujukan oleh kepemimpinan yang baik. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai manajer dan harus bertanggung jawab kepada rakyat karena pada dasarnya segala kekuasaan pemerintah sebagai manajer berasal dari rakyat. Keberhasilan kinerja pemerintah akan terwujud jika organisasi pemerintah dan personal yang ada di dalam pemerintah tersebut menerapkan manajerial dengan baik. Aparat bekerja sesuai peraturan yang berlaku, berkompeten di bidang dan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan publik. Kebutuhan terhadap perubahan manajemen sektor publik merupakan tuntutan masyarakat luas yang menginginkan agar sektor publik menghasilkan produk yang berkualitas dengan menerapkan konsep manajemen publik yang berorientasi pada pelayanan publik. Permasalahan, organisasi sektor publik sering digambarkan sebagai suatu organisasi yang tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, prosedur yang bertele-tele, boros, birokratis, miskin inovasi, miskin kreativitas, dan banyak kritik serta tekanan lainnya. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan peran budaya organisasi terhadap implementasi NPM atau New Public Management dalam meningkatkan kinerja manajerial sektor publik. Metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah unit kerja yang ada di pemerintah daerah kota Cimahi, sedangkan sampel penelitian menggunakan teknik four-phase sampling. Penguji awal yang akan dilakukan adalah uji validasi dan uji reliabilitas untuk melihat kesahihan dan keandalan alat ukur yang digunakan. Penguji selanjutnya adalah uji normalitas untuk melihat kenormalan distribusi data. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata kombinasi antara budaya organisasi dan neo public management bukanlah kombinasi yang baik. Artinya, budaya organisasi tidak mampu bertindak sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi NPM dalam meningkatkan kinerja manajerial sektor publik. Budaya birokrasi sangat dominan pada unit kerja yang ada di Pemda Cimahi. Dalam budaya birokrasi, bahwa harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan perintah atasan, sesuai prosedur dan peraturan, serta tidak boleh melakukan kesalahan. Kesimpulan,
Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada pemikiran bahwa semua pemerintah daerah Indonesia sudah menerapkan NPM dan memiliki kepada daerah dan jajaran yang memahami konsep NPM tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap implementasi NPM dalam meningkatkan kinerja manajerial sektor publik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Hokana 2008, Wijana 2006, dan Chia Enko 2007, tetapi sesuai dengan penelitian Jaharudin 2003. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah umumnya responden belum memahami istilah NPM dan mereka adalah birokrat murni. Namun begitu pada saat ini, prinsip NPM sedang mereka terapkan ke seluruh tingkat struktur organisasi dengan sepenuh hati yang dimulai oleh kepala daerah dan jajarannya. Peningkatan kinerja manajerial sektor publik dapat dilakukan dengan menerapkan New Public Management karena NPM menginginkan budaya melayani luas dan egaliter dan komunikasi berasal dari segala arah dan terkendali. Supaya mereka lebih memahami konsep NPM, maka sedini mungkin konsep ini harus disosialisasikan kepada mereka supaya tidak terjadi penolakan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Fatima yang telah membacakan review jurnalnya. Selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin memberikan kritikan dan pendapat, saya persilahkan. Ayo silakan yang mau bertanya dan mengasih masukan boleh silakan. Atau kita tunggu sebentar karena ajan ya, Isa ya, bentar ya. Baik, Bu.
Oke, baik, silakan. Silakan. Oke, nah ini sambil menunggu yang mau bertanya, oke kita diskusikan. Nah ini yang mempresentasikan yang pertama dengan yang kedua, coba dibaca, sama enggak? Sama enggak apanya? Topiknya. Kalau Ibu lihat di sini implementasi akuntansi manajemen sektor publik terhadap penerapan target pendapatan. Nah, sedangkan yang kedua, peran budaya organisasi terhadap implementasi new public management, ya kan, dalam peningkatan kinerja manajerial. Nah, kalau kita lihat sih nggak dapat gitu, istilahnya di sini kita apa sih permasalahan dari nggak ini istilahnya
ujungnya di variabel dependennya nggak ini seperti itu gitu. Coba periksa. Karena dari judul adalah dalam meningkatkan pendapatan. Nah, di sini dalam meningkatkan kinerja manajerial gitu. Nah, kalau tujuannya sudah berbeda gitu. Di sini adalah target pendapatan. Nah, sini peningkatan kinerja manajerial. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan antara hasil penelitian A dan B dengan istilahnya dengan variabel, Anda udah belajar metopel, ya isunya. Misalnya kan ini kan akuntansi manajemen publik ini gimana caranya bisa meningkatkan pendapatan gitu. Sedangkan yang kedua adalah dia implementasi dari new public management gitu dalam meningkatkan kinerja manajerialnya. Nah, kinerja manajerial itu kan dia tidak ada berubah ya istilahnya nggak tahu kita apakah ke pendapatan tidak. Itu kan bisa saja ke secara kinerja dari si pemerintah itu tadi, tapi tidak dapat istilahnya dia meluas gitu. Nah, sedangkan di sini adalah bagaimana dengan menganalisis budaya organisasi tadi gitu. Nah, kalau ini implementasi akuntansi manajemen ini dalam mengambilkan keputusan si manajer ini dapat meningkatkan pendapatan tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan ini lebih nampak gitu. Jadi menurut Ibu ya setidaknya haruslah kayak seperti yang kelompok yang pertama gitu. Jadi istilahnya variabel dependennya itu sama. Jadi kita ingin membandingkan hasil penelitian si A dengan si B seperti itu. Nah, kalau ini nggak ketemu gitu. Satu dia target akuntansi manajemen ke pendapatan, yang satu budaya organisasi berhubungan dengan kinerja manajerial di pabrik tadi. Jadi nggak ketemu gitu hasilnya. Jadi nggak nampak itu. Iya kan? Coba ini. Betul? Betul Ibu bilang? Halo? Iya, Ya. Bu. Jadi coba fokuskan kelompok siapa ini? Mila ya? Maila nih. Nah, coba fokuskan nih mau mana gitu. Mau yang topik yang pertama atau yang kedua gitu. Nah, yang banyaknya selain 2 jurnal ini yang didapat, ada nggak jurnal satu lagi gitu? Gimana kelompok ini? Ada nggak gitu? Coba diperiksa dulu selain satu artikel ini tinggal gimana? Kelompok Mailani tadi ya? Betul? Betul, Bu. Ya, gimana kelompok udah dapat? Satu lagi atau memang belum, hanya baru 2 ini aja? Kalau untuk judul ada, Bu. Tapi dia nggak bisa di-download, Bu.
ini kami ngambilnya itu yang bisa di-download karena kan kami cari kan Bu di Google gitu. Ini banyak yang nggak bisa di-download dianya Bu. Ada PDF-nya tapi dia nggak bisa di-download. Coba yang ini, yang cari lain. Nah, masa nggak bisa dulu? Coba kirim ke WA. Kalau memang apa? Farel ini nggak pernah masuk ya? Nggak ada masuk Farel? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Nggak ada kan? Itu tadi. Karena misalnya Ibu mau melihat apa sih perbedaannya itu nggak belum bisa gitu karena di sini Ibu cuman kedapatan hanya kalau misal kayak kemarin tuh masih bisa gitu kan. Jadi kita ingin tahu apa sih permasalahan yang kemarin punya temannya itu. Jadi mungkin di sini memang dapat temuan mungkin di asetnya. Nah, yang satu di walaupun ke aset ada yang di ininya gitu kan. Nah, jadi istilahnya setiap daerah permasalahan itu beda gitu. Jadi kita bisa mengetahui untuk selanjutnya. Nah, untuk topik itu apa yang kita akan buat gitu ya. Istilahnya kita bisa mereview hasil penelitian dari beberapa daerah dengan topik variable dependen sama. Nah, kayak kemarin itu tentang apa ya? Apa saya? Kualitas laporan keuangan, ya kan? Nah, kualitas laporan keuangan. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kualitas laporan keuangan. Nah, kalau ini memang di sini adalah sebenarnya akuntansi manajemen dijadikan variabel independen, tapi ini sebagai patokan dalam mencapai target pendapatan gitu kan. Nah, boleh silakan gitu. Nah, kalau memang ternyata ada yang untuk mencapai target pendapatan dari pemerintah itu selain variabel independen akuntansi manajemen ada lagi enggak? Gitu. Boleh. Nah, kemarin kan udah ada contoh yang jelas, ya kan, dari temannya, ya kan. Jadi menurut Ibu nggak terlalu ini kali lah, gitu. Ya. Atau sambil menunggu temannya mencari itu tadi membuka artikel tadi, ya mungkin kita keluar dulu sambil Ibu menyimpan, ya kan. Nanti kalau misalnya udah siap menyimpan, nanti linknya saya kirim lagi ya, gitu ya. Mungkin sampai mau sholat isya, monggo silakan, ya. Gitu. Oke, Baik Bu. saya ini dulu ya supaya nggak keberatan makannya. Kita lanjut lagi nanti ya.